Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2024 bagi kita semua. Saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Irma Febriani Siahaya Sasikil. Saat ini menjadi Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat ATK Ambarawa. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Karena itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan bagi pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami sungguh bersyukur atas hari baru pemberian-Mu yang kami nikmati saat ini. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti menyatakan pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang sempurna dan luar biasa itu. Kini kami hendak membawa hati dan hidup kami pada kebenaran firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Firman-Mu yang akan menjadi landasan syukur kami atas hari pemberian-Mu dan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam perilaku hidup kami sehari-hari. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus yang berkuasa menuntun hati dan hidup kami pada hikmat dan kehendak Tuhan, agar hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi ini berdasarkan Sabda Bina Umat Renungan Pagi tanggal 29 Desember 2023 yang terdapat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian berdasarkan terjemahan baru edisi kedua. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3 menyatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, ada sebuah ilustrasi yang mengisahkan seorang remaja yang sedang mengamat-amati sebuah toko roti. Perhatiannya tertuju pada gerak-gerik dari seorang penjual roti yang seringkali keluar masuk dari tokonya. Sesekali ia menjaga tokonya, tapi sesekali juga dia masuk ke dalam rumah. Remaja ini sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk bisa mengambil sebungkus roti yang terpajang di etalase tanpa penghalang. Ketika ia sudah menemukan waktu yang tepat, maka segera dengan secepat kilat tangannya meraih sebungkus roti yang ada di depannya, bebas dari penjagaan. Tanpa ia sadari, ternyata penjual itu mengetahui aksi remaja ini. Maka kemudian ia berusaha untuk mengejar remaja yang sudah mencuri rotinya. Tetapi tanpa disadari juga, selain dari remaja dan penjual roti, ada seorang pemuda yang juga sudah mengamati gerak-gerik remaja itu. Tidak heran, aksi kejar-kejaran remaja dengan penjual roti ini kemudian dihentikan oleh pemuda itu. Merasakan ketakutan yang dialami oleh remaja itu, pemuda itu segera berkata kepada penjual roti, mohon maaf, saya tadi lupa memberikan uang kepada anak ini untuk dibelikan roti. Ini uangnya, Pak, kata pemuda itu. Penjual roti tampak berusaha untuk menangkap apa maksud dari pemuda itu. Tapi ia dengan segera menerima uang yang diberikan kepadanya dan juga kembali ke tokonya. Pemuda itu kemudian mengambil momen dengan remaja untuk kemudian memberikan nasihat kepadanya.
Ia mengatakan bahwa mencuri bukanlah tindakan yang baik dan benar. Dan kalau ingin meraih sesuatu, maka raihlah dengan cara yang baik dan juga cara yang benar. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian di sebuah pengadilan, tampaklah seorang hakim yang sedang menantikan kedatangan tersangka dari pelaku perampokan yang terjadi di daerah itu. Ketika tersangka memasuki ruang pengadilan, hakim tampak mengenali sosok yang ada di hadapannya itu. Ia kemudian mencoba untuk memuaskan rasa penasarannya dengan mencoba mendekati sang tersangka. Benarlah bahwa ketika mereka bertatapan, ketika mereka berjumpa muka dengan muka, mereka pun saling mengenali satu dengan yang lain. Oleh karena itu, momen itu dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengatakan kepada hakim dengan wajah yang memelas, "Selamatkanlah saya, tolonglah saya," seperti waktu itu. Namun dengan berat hati, hakim mengatakan, "Beberapa waktu yang lalu saya hadir kepadamu sebagai penolong agar kamu mampu mengubah hidup menjadi lebih baik. Tapi saat ini saya ada di hadapanmu sebagai hakim untuk mengadilimu sesuai dengan perbuatanmu." Sahabat GPIB, peristiwa Natal merupakan momen cinta kasih Allah yang menghadirkan putranya yakni Yesus Sang Bayi Natal untuk menjadi juru selamat dunia. Natal menjadi wujud karya Allah yang membebaskan dan memulihkan manusia yang hidupnya berada dalam kungkungan dosa. Karena itu, Natal patut dihayati dengan benar, khususnya bagi kita yang merayakannya saat ini. Natal masih menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk mensyukuri kebaikan Kristus yang mau datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dan rela berkorban bagi keselamatan umatnya, sehingga kehidupan umat terus tertuntun seturut kehendaknya. Bacaan Alkitab kita saat ini mengajak kita untuk menyatakan syukur atas Natal Kristus yang kita rayakan dengan cara hidup dalam pertobatan, sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Pertobatan menjadi cara bagi orang yang mengaku percaya kepada Kristus untuk menyesali dosa-dosanya dan berbalik pada jalan yang dikehendaki Kristus. Pertobatan menunjuk pada kesediaan untuk meninggalkan segala yang jahat dan kesiapan untuk melakukan segala yang benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Pertobatan merupakan jalan yang harus diambil saat hidup mulai tersesat dengan berbagai godaan dunia. Pertobatan bukanlah sekadar pengakuan dosa, tetapi memberi diri untuk terus-menerus memperbaiki dan membaharuinya. Seruan pertobatan ini disampaikan dengan penekanan karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya, kekuasaan Allah akan dinyatakan dalam dunia. Allah akan menyatakan kedaulatannya kepada dunia dan seluruh ciptaan. Karena itu, seruan Yohanes Pembaptis hendak mengajak kita semua orang percaya mempersiapkan diri melalui pertobatan yang sejati. Sahabat GPIB, melalui firman Tuhan ini maka kita semua diajak untuk menyambut seruan Yohanes Pembaptis untuk hidup dalam pertobatan. Sebagaimana sukacita kelahiran Kristus kita rayakan pada momen Natal, maka sepatutnya hal itu juga membawa kita pada pembaharuan hidup. Karena melalui kelahiran Kristus kita beroleh keselamatan. Dan keselamatan yang dianugerahkannya mau menuntun kita untuk menantikan kedatangan Kristus kembali dalam sikap yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Kembali pada ilustrasi seorang remaja dan pemuda tadi. Pada perjumpaan pertama, pemuda itu hadir sebagai penolong. Pada perjumpaan berikutnya, pemuda itu hadir sebagai hakim. Kalau Kristus melalui kelahirannya telah hadir sebagai penolong untuk kita memperoleh kehidupan yang baru,
yang diselamatkan, yang dibebaskan dari dosa, maka jangan disia-siakan. Jangan tunggu sampai Kristus datang sebagai hakim dan raja, baru meminta tolong, baru mau bertobat, karena itulah yang dinamakan sudah terlambat. Mari sahabat GPIB, hiduplah selalu dalam pertobatan, karena itulah yang menuntun kita pada kekekalan yang ada di dalam Kristus Tuhan. Sesaat lagi kita juga akan meninggalkan tahun 2023. Karena itu biarlah dengan sukacita Natal Kristus kita akhiri tahun ini dalam damai sejahtera, karena hidup kita mau berbalik kepada jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Putra Natal, kami sungguh bersyukur atas segala kerendahan hati-Mu untuk menjangkau kehidupan kami yang hina karena dosa, sehingga kami dituntun untuk hidup dalam pertobatan. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu untuk merawat dan melawat kehidupan kami yang tak luput dari pergumulan dan perjuangan hidup, sehingga kami tetap ada sampai saat ini dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami sungguh bersyukur atas pertolongan-Mu untuk memulihkan dan membebaskan kami yang rentan terhadap penyakit dan penderitaan, sehingga beroleh pengharapan akan hari depan yang lebih baik. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu untuk memberi berkat-berkat kehidupan bagi kami umat-Mu, yang justru seringkali bersungut-sungut dan tidak merasa cukup. Sehingga saat ini kami mau belajar lebih bergantung kepadamu dan percaya pada pemeliharaanmu. Kini ya Kristus pengasih, tetaplah beserta dengan kami, topanglah kami sesuai janjimu, dan mampukanlah kami hidup menurut jalanmu selamanya. Amin. Semangat beraktivitas untuk kita semua di hari ini. Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, bentangan waktu telah terukur dan pengalaman iman terus diungkapkan. Semarak 75 tahun GPIB adalah bukti perjalanan yang membutuhkan energi positif dan diutus dengan semangat, teguh, utuh, dan tangguh. Bentangan jala terhampar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, menjadi ruang besar umat menyatakan kiprah spiritualitas yang begitu kuat, sekalipun digempur dengan ajakan identitas, modernisasi, dan kecanggihan teknologi. Ada 345 jemaat dan 280 pospekes. Itu perlu dihidupi dengan ketulusan yang terpelihara dalam tri panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita bersyukur bahwa harapan, cinta, kasih, dan damai menjadi energi baru saat Advent berlalu. Kedatangannya menjadi pokok percakapan yang ramai, sebab mengubah tradisi yang telah berabad-abad. Sebuah pertanyaan muncul, apakah ornamen ini membuat kita menganggap kalender gerejawi belum menjawab pesta kelahiran Sang Juru Selamat? Bersama, kita telah merasakan perubahan sosial yang mengglobal dan mendesak untuk terus bertransformasi atas peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin bukan semata-mata karena harta benda, tetapi ada yang menghadirkan kemiskinan, seperti peperangan, ketidakadilan sosial, kerakusan, keserakahan, dan juga di samping itu ada banyak orang yang termarginalisasikan, perundungan, trafficking, dan juga
pengrusakan lingkungan. Kita dibuat kaget bahwa ada orang yang punya kemampuan dan pengetahuan handal justru masuk dalam ranah hukum yang membuat kita berpikir lagi, mana role model yang perlu dijadikan contoh atau ditiru. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus mengangkat tema dari Lukas 2 ayat 16-20, yaitu bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya, bersama menerima menyatakan kemuliaan Allah serta memberi kesaksian pribadi dan membawa damai sejahteranya kepada banyak orang untuk kebersamaan yang saling menghargai dan menopang antar generasi. Pemilu menjadi media integrasi bangsa. Pemilu menjadi instrumen yang membangun dan memperkuat demokrasi dan menjadi penyanggah tiang-tiang NKRI. Hindarilah politik uang dan sara yang terlihat sulit diberantas karena perilaku kotor. Sebagai warga gereja, mari kita bersama mencegah dan menolak perilaku tidak baik ini dengan mengedepankan nilai etik moral yang mana bangsa Indonesia sudah terlatih melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merayakan Natal Kristus merupakan sukacita besar untuk mendorong umat melakukan kebenaran secara tepat dan damai di tahun politik ini. Warga GPIB, mari kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan di kota Samarinda dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Biarlah dunia merasakan damai sejahtera Tuhan atas persekutuan kita yang melayani dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi kesaksian indah sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023, nikmati tahun rahmat Tuhan 2024. Soli Deo Gloria.